Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang identitas trigonometri di mata kuliah Matematika Dasar dengan dosen pengampu Ibu Lita Wulan dari AELI MSI. Semoga penjelasan kami nanti bisa mudah dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, tapi sebelum kami menjelaskan materinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku, Salsabila Kumi Rahmatal Qulub dengan NIM 240311600830 dan kedua temanku. Saya Nihayatul Hafizni dengan NIM 240311605865. Dan saya, Ana Septriana dengan NIM 240311600170. Oke, materi yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama, identitas Pitagoras dan identitas jumlah dan selisih. Yang kedua, identitas kofungsi dan identitas sudut setengah dan sudut ganda. Dan yang ketiga, membuktikan identitas trigonometri dan identitas perkalian ke penjumlahan serta identitas penjumlahan ke perkalian. Nah, sebelum kita mengenal apa saja identitas dari trigonometri, kita harus tahu dulu identitas-identitas dasarnya. Yang pertama ada sin X sama dengan 1 per kosekan X, cos X sama dengan 1 per sekan X, tan X sama dengan 1 per kotangan X, kosekan X sama dengan 1 per sin X, sekan X sama dengan 1 per cos X, kotangan X sama dengan 1 per tan X, sin min X sama dengan min sin X, cos min X sama dengan cos X, tan min X sama dengan min tan X, tan X sama dengan sin X per cos X, dan kotangan X sama dengan cos X per sin X. Jadi, identitas trigonometri yang pertama adalah identitas Pitagoras. Identitas Pitagoras dalam trigonometri adalah identitas yang menunjukkan hubungan antara fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Identitas Pitagoras merupakan identitas yang diturunkan dari teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku. Nah, dari rumus teorema Pitagoras ini, kita bisa mendapatkan rumus-rumus dari identitas Pitagoras. Nah, jadi ini merupakan rumus-rumus dari identitas Pitagoras. Yang pertama, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Rumus ini didapatkan dari teorema Pitagoras dengan membagi kedua ruas dengan R kuadrat. Yang kedua, 1 ditambah tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Rumus ini didapatkan dari rumus identitas Pitagoras yang pertama dengan membagi kedua ruas dengan cos kuadrat X. Rumus yang ketiga, 1 ditambah kotangan kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Rumus ini didapatkan dari rumus identitas Pitagoras yang pertama dengan membagi kedua ruas dengan sin kuadrat X. Contoh soal identitas Pitagoras yang pertama adalah sin kuadrat X dikali cos kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Kita jabarkan menjadi cos kuadrat X dalam kurung sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X tutup kurung. Nah, dari rumus identitas Pitagoras, diketahui bahwa nilai dari sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Maka, cos kuadrat X dikali 1 sama dengan cos kuadrat X. Jadi, nilai dari sin kuadrat X dikali cos kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan cos kuadrat X. Contoh soal identitas Pitagoras yang kedua adalah sin pangkat 4x dikurang cos pangkat 4x. Kita jabarkan menjadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dikali sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X. Kita mengetahui bahwa nilai dari sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Maka 1 dikali sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X. Jadi, hasil dari sin pangkat 4x dikurang cos pangkat 4x sama dengan sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X. Identitas trigonometri yang kedua adalah identitas jumlah dan selisih. Jenis identitas khusus ini digunakan untuk menemukan nilai sudut yang merupakan kombinasi antara jumlah atau selisih sudut istimewa. Misal, untuk mencari nilai dari sin 15 derajat, maka didapatkan dari selisih dua sudut istimewa, yaitu 45 derajat dikurang 30 derajat. Nah, ini merupakan rumus-rumus dari identitas jumlah dan selisih. Di sini ada 6 rumus untuk sinus, kosinus, dan tangen. Yuk kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama adalah tan 15 derajat. Nilai 15 derajat didapatkan dari selisih dua sudut istimewa, yaitu 45 derajat dan 30 derajat.
Di sini kita menggunakan rumus selisih untuk tangan. Maka tan 45 derajat dikurang tan 30 derajat dibagi 1 ditambah tan 45 derajat dikali tan 30 derajat. Nilai dari tan 45 adalah 1 dan nilai dari tan 30 adalah 1/3 akar 3. Kita masukkan angkanya, maka hasilnya menjadi 3 dikurang akar 3 per 3 ditambah akar 3. Contoh soal yang kedua adalah cos 75 derajat. Nilai 75 derajat didapatkan dari kombinasi antara dua sudut istimewa yaitu 45 derajat dan 30 derajat. Di sini kita menggunakan rumus penjumlahan untuk cos, yaitu cos 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Nilai dari cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2, nilai dari cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3, nilai dari sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2, dan nilai dari sin 30 adalah 1/2, dan hasilnya adalah akar 6 dikurang akar 2 per 4. Identitas kofungsi. Identitas kofungsi adalah identitas trigonometri yang menunjukkan hubungan antara rasio-rasio trigonometri secara berpasangan, seperti sinus dan kosinus, tangan dan kotangan, sekan dan kosekan. Identitas kofungsi dalam trigonometri menunjukkan hubungan antara fungsi trigonometri yang berbeda dan sudut-sudut komplement. Dua sudut dikatakan sebagai sudut-sudut komplementer jika jumlahnya sama dengan pi/2 radian atau 90 derajat. Rumus identitas kofungsi. Pertama, sin x plus minus pi/2 sama dengan plus minus cos x dan kebalikannya yaitu cos x plus minus pi/2 sama dengan min plus sin x. Kedua yaitu tan x plus minus pi/2 sama dengan min plus kotangan x. Dan kebalikannya yaitu kotangan x plus minus pi/2 sama dengan min plus tangen x. Yang ketiga yaitu sekan x plus minus pi/2 sama dengan min plus kosekan x. Dan kebalikannya yaitu kosekan x plus minus pi/2 sama dengan min plus sekan x. Untuk contoh soal pertama yaitu sekan x plus pi/2 sama dengan 1 per cos x plus pi/2 sama dengan 1 per min sin x, dan hasil akhirnya yaitu min kosekan x. Untuk contoh soal yang kedua yaitu tan x plus pi/2 sama dengan sin x plus pi/2 per cos x plus pi/2 sama dengan cos x per min sin x, dan hasil akhirnya yaitu min kotangan x. Identitas sudut ganda. Identitas sudut ganda adalah rumus dalam trigonometri yang menjelaskan hubungan antara nilai fungsi trigonometri dari suatu sudut dan nilai fungsi trigonometri dari dua kali sudut tersebut, yaitu dalam bentuk 2 theta. Rumus sudut ganda dapat diturunkan menggunakan rumus jumlah dan selisih sudut trigonometri. Identitas sudut setengah. Identitas sudut setengah adalah rumus trigonometri yang menghubungkan fungsi trigonometri dari sudut yang lebih besar dengan fungsi trigonometri dari setengah sudut tersebut. Identitas sudut setengah dapat diturunkan menggunakan rumus sudut ganda. Rumus identitas sudut ganda. Sin 2x sama dengan 2 sin x kali cos x. Cos 2x memiliki 3 rumus. Yang pertama yaitu cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Yang kedua, 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Dan yang ketiga, 2 cos kuadrat x dikurang 1. Untuk tan 2x sama dengan 2 tan x per 1 dikurang tan kuadrat x. Rumus identitas sudut setengah. Sin per 2x sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos x per 2. Cos per 2x sama dengan plus minus akar 1 plus cos x per 2.
Tan per 2x memiliki 3 rumus. Yang pertama yaitu plus minus akar 1 dikurang cos x per 1 plus cos x. Yang kedua yaitu sin x per 1 plus cos x. Dan rumus yang ketiga yaitu 1 dikurang cos x per sin x. Contoh soal pertama, yaitu cos pangkat 3x sama dengan cos kuadrat x kali cos x sama dengan 1 plus cos 2x per 2 dikali cos x. Dan hasil akhirnya yaitu cos x plus cos x dikali cos 2x per 2. Contoh soal yang kedua yaitu sin x dikali cos x per setengah cos 2x sama dengan 2 per 2 dikali sin x dikali cos x per setengah cos 2x sama dengan 2 sin x dikali cos x per cos 2x sama dengan sin 2x per cos 2x dan hasil akhirnya yaitu tan 2x. Untuk membuktikan identitas, kita bisa menggunakan dua metode aljabar. Untuk metode yang pertama, mulai dengan mengerjakan sisi kiri atau sisi kanan persamaan hingga memperoleh ekspresi yang sama di kedua sisi. Untuk metode kedua, kerjakan setiap sisi secara terpisah hingga mendapatkan ekspresi yang sama di kedua sisi. Untuk contoh soal dengan metode yang pertama adalah dalam kurung sin x ditambah cos x kuadrat sama dengan 1 ditambah sin 2x. Hasilnya, sin kuadrat x ditambah 2 sin x dikali cos x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1 ditambah sin 2x. Karena sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1 dan 2 sin x dikali cos x sama dengan sin 2x, maka untuk hasil akhirnya adalah 1 ditambah sin 2x sama dengan 1 ditambah sin 2x. Jadi terbukti untuk contoh soal yang pertama adalah benar. Untuk contoh soal menggunakan metode yang kedua adalah tan x dalam kurung tan x ditambah kotangan x sama dengan secant kuadrat x. Untuk ekspresi yang kiri adalah tan x dalam kurung tan x ditambah kotangan x karena kotangan x sama dengan 1 per tan x, jadi tan x dalam kurung tan x ditambah kotangan x sama dengan tan x dalam kurung tan x ditambah 1 per tan x. Lalu disederhanakan menjadi tan x dikali tan x ditambah tan x dikali 1 per tan x menjadi tan kuadrat x ditambah 1. Untuk ekspresi di sisi kanan, secant kuadrat x sama dengan 1 ditambah tan kuadrat x. Jadi dari kedua langkah diketahui bahwa tan x dikali tan x ditambah tan x dikali 1 per tan x sama dengan tan kuadrat x ditambah 1, dan untuk secant kuadrat x sama dengan 1 ditambah tan kuadrat x, maka terbukti kedua persamaan tersebut benar. Identitas perkalian ke penjumlahan. Identitas perkalian ke penjumlahan atau product to sum adalah rumus trigonometri yang mengubah perkalian antara sinus dan kosinus menjadi bentuk penjumlahan atau selisih. Identitas penjumlahan ke perkalian. Identitas penjumlahan ke perkalian atau sum to product adalah rumus trigonometri yang mengubah penjumlahan dan selisih antara sinus dan kosinus menjadi bentuk perkalian. Untuk rumus identitas perkalian ke penjumlahan ada 4. Yang pertama, sin x dikali sin y sama dengan setengah cos dalam kurung x min y min cos dalam kurung x plus y. Yang kedua, cos x dikali cos y sama dengan setengah cos dalam kurung x min y ditambah cos x plus y. Yang ketiga, sin x dikali cos y sama dengan setengah dikali sin dalam kurung x plus y plus sin dalam kurung x min y. Dan yang keempat, cos x dikali sin y sama dengan setengah dikali sin dalam kurung x plus y min sin dalam kurung x min y. Untuk rumus identitas penjumlahan ke perkalian juga ada 4. Yang pertama, sin x ditambah sin y sama dengan 2 sin x plus y per 2 cos x min y per 2. Yang kedua,
sin X min sin Y sama dengan 2 cos X plus Y per 2 dikali sin X min Y per 2. Yang ketiga, cos Y ditambah cos X sama dengan 2 cos X plus Y per 2 dikali cos X min Y per 2. Dan yang keempat, cos Y dikurangi cos X sama dengan 2 sin X plus Y per 2 dikali sin X min Y per 2. Untuk contoh soal identitas perkalian kepenjumlahan, yaitu sin 7x dikali sin 5x sama dengan setengah dikali cos dalam kurung 7x dikurangi 5x dikurangi cos dalam kurung 7x ditambah 5x sama dengan setengah dikali cos 2x dikurangi cos 12x. Jadi hasilnya setengah cos 2x dikurangi setengah cos 12x. Untuk contoh soal identitas penjumlahan keperkalian adalah sin 80 ditambah sin 50 sama dengan 2 sin 80 ditambah 50 per 2 dikali cos 80 min 50 per 2. Hasilnya 2 sin 65 dikali cos 15. Sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua.